Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Afia dari SMA Negeri Candipuro JGB Angkatan 9 Kabupaten Lumajang. Tujuan pembelajaran khusus, JGB mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Asesmen diagnosis gaya belajar murid. Guru melakukan asesmen diagnosis untuk memetakan gaya belajar murid dan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Adapun hasil asesmen kinestetik terdiri dari Dwi, Amelia, Serlina, Hani, Uul, Rahmat, Bisma, Fitri Zakaria, Isna, dan Bella. Untuk auditori, Resti, Ainun, Faiza, Lydia, Cindy, Anissa, Dina, Dini, Mulia, dan Mirza. Untuk visual, Afriska, Ambar, Mahbubah, Naufal, Luganda, Muhammad Reza, Radit, Dio, Denny, Ardi, dan Muhammad Fauji. Menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyusun RPP berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen dan menerapkannya dengan menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi ini diterapkan di kelas 12 MIPA 4. Adapun mata pelajaran biologi, subbab bioteknologi. Berikut implementasi pembelajaran diferensiasi. Sebelum kita pelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan Fauji untuk dipimpin. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Yang tidak masuk untuk hari ini, gimana keadaan kalian sekarang? Sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Coba sekarang ini perhatikan gambar berikut. Sebutkan bahan apa saja yang terdapat di minuman tersebut. Dari kelapa ya. Kalau difermentasi dibuat seperti itu, lah itu bermanfaat buat kita, yaitu untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Pada bahasan kali ini
tujuan. Pertama yaitu Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai produk-produk bioteknologi. Yang ketiga yaitu membedakan bioteknologi konvensional dan modern. Ini nanti berdasarkan proses pembuatannya ya. Nah ini untuk memperoleh pembelajaran silakan duduk berkelompok nanti itu ya, sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ada kelompok kinestetik ya. Kinestetik nanti untuk menunjukkan bioteknologi modern atau bioteknologi konvensional itu dari proses pembuatannya. Nanti yang kelompok kinestetik itu bisa praktek dengan membawa apa sekarang? Bahan apa? Membuat HP. Jadi hanya perwakilan saja ya. Kalau dibuat semuanya pastinya nanti waktunya tidak cukup. Kemudian yang kelompok audio nanti apa? Yang sudah saya share linknya melihat video ya. Kemudian visual itu bisa nanti melihat gambar-gambar yang ada di buku yang sudah saya share, baik itu di Google Drive atau di WA. Kemudian nanti amati dan pahami, nanti saya tunjukkan gambar ya sesuai yang ada di lengkap. Kemudian silakan membuka buku teks atau sumber lain untuk memahami gambar tersebut. Silakan berdiskusi dan saling tukar informasi sama kelompoknya masing-masing dan jawab pertanyaan. Jadi nanti sambil menjawab sambil penugasan. Nah, nanti kalau misalnya kalian saat diskusi kemudian ada waktu, kalian bisa mengerjakan penugasannya itu apa? Bisa sesuai dengan minat kalian. Jadi kalau bentuk PowerPoint boleh, bentuk Word juga boleh, kemudian bentuk animasi atau bentuk kartun juga. Jadi terserah masing-masing ya, setiap orang punya minat yang berbeda. Kemudian keterampilan. Jadi keterampilan itu aktif dalam diskusi. Jadi nanti tunjukkan seperti yang juga tadi bilang ya. Jadi tunjukkan apa? Diskusi dengan aktif. Dengan menjawab pertanyaan yang ada di LK dan kalau sikap yaitu saya mengobservasi kalian ya sambil nanti ada jurnal untuk melihat kalian. Sebelum kita ke sana, nah ini ada kesepakatan belajar yang harus kalian terapkan ya. Jadi yang pertama, semua siswa memiliki kesempatan untuk berpendapat, itu dimanfaatkan nanti. Kemudian dalam kelompok saling bekerja sama dan saling menghormati. Siap ya? Kemudian apabila siswa berbicara, maka siswa lain mendengarkan. Jadi tidak boleh ngomong sendiri. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Jadi kalau misalnya ada presentasi, kemudian saya gitu ya harus dipersilakan baru. Kalau belum berarti belum, tidak boleh. Kemudian berpartisipasi penuh. Ya, bisa ya ini ya. Saya sepakati. Baik. Untuk tugas nanti, jadi di sela-sela kalian saat diskusi itu ya bisa menjelaskan untuk memahami materi ini. Berarti definisi bioteknologi itu apa? Kemudian bioteknologi itu ada dua, apa tadi? Konvensional dan modern. Kemudian perbedaannya, ya perbedaannya itu apa? Dan nanti itu tugas dapat berupa PPT, berupa makalah, infografis, komik sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Jadi tiap orang bisa berbeda. Jadi materinya pertama menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi berbagai produk-produk bioteknologi. Yang ketiga membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern berdasarkan proses pembuatannya. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok ya, ada kinestetik, ada audio dan ada suara. Ingat kalau membentuk kelompok harus diangkat, jangan sampai bersuara. Ya, silakan.
silakan membuka. Ada yang tadi, yang bagian ini berarti bisa memahami dengan kata sampai yang sudah saya siapkan. Kalau yang ini tentang buku-buku ya, membaca sambil ada gambar-gambar. Kemudian yang di sana audio dengan video ya. Prinsip dasar bioteknologi itu ada fermentasi. Produk yang dihasilkan apa? Setelah dibaca, nah nanti ditulis. Ya. Kalau yang ini sambil dikatakan ya, sambil dikatakan nanti bisa tanya misalnya apa bedanya bioteknologi modern sama konvensional. Cuman kan ini apa yang dikatakan hanya bisa ya konvensional saja. Sudah sekarang bisa dikatakan. Kemudian kalau ada gini apa jawabannya tadi? Persilangan tumbuhan jagung A buah banyak dan kecil disilakan jagung B buah sedikit dan besar. Berarti apa itu prinsipnya? DNA iya. Terus yang itu membiarkan anggrek itu kan tidak punya biji ya. Dengan cara apa kalau diperbanyak? Ya nanti itu ambil genom. Kemudian rekayasa genetika yang gennya direkayasa. Nah, nanti ya sambil itu isi. Nah, kemudian ini yang nomor 2. Jadi itu adalah produk bioteknologi. Ya, sudah dilihat semua ya. Sudah bisa membedakan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, nanti sambil kalau tidak bisa silakan ditanyakan. Yes, sudah. Ada apa saja itu? Ya, ada yang burung tapi bukanya. Nah, ini anjing. Jadi itu ada gen burung dan iya. Terus ada itu buah jagung itu aslinya kan kuning ya, tapi jagungnya berwarna-warni ada seluruhnya. Jadi kalian disuruh apa ini? Identifikasi produk bioteknologi. A. Bioteknologi konvensional itu apa saja dari gambar tadi ya. Di kalian sudah ada. Kemudian yang modern juga Pak. Kemudian berikutnya perbedaan bioteknologi konvensional dengan modern itu bisa dilihat dari ini ya. Kalau kurang jelas bisa apa? Menggunakan video, menggunakan buku dan praktek. Silakan sekarang dipraktekkan. Nanti saya ada yang mengerjakan oh itu nanti jadi cara kerja kok bioteknologi konvensional itu apa? Dimakan tapi di mana dia? Saya beri jadi biar ya. Kalau namanya tidak tahu bisa tanya. Ada yang tidak tahu? Ini lihat di Google. Apa? Dari Google. Ya. Di WA kemarin? Oh yang kemarin itu tuh. Sambil di rumah kan yang ini bareng-bareng.
Ada kesulitan apa tidak? Ya. Saya kepingin keluar. Ada yang nulis? Ada yang menjawab? Desa 2. Sudah, baru kali ini. Iya. Ada kesulitan apa? Berarti apa bedanya bioteknologi modern sama konvensional? Kalau yang konvensional membuatnya seperti ini. Jadi ini terdiri dari apa tadi? Singkong, daging, terus pakai apa ini? Wadah, ya. Kalau modern gimana? Contohnya kayak apa? Dari tabung. Terus apa bedanya dengan ini? Modern itu tidak semua orang bisa, tapi kalau konvensional semua orang bisa. Terus apa lagi? Biaya murahnya Biaya murah ya ini ya. Yang mahal. Kalau yang mahal. Terus apa lagi? Tidak semua orang bisa. Ya. Terus apa lagi? bahannya Bahannya mudah didapat kalau ini ya. Terus. Selesai. Nah, ada apa lagi? Ada lagi. Berarti ini ya? Iya. Berarti apa? Genetika. Ya, kan ya. Ini kan secara alami. Kalau itu memang harus dipilih sepuluhnya, spermanya. Berarti sudah paham ya? Yang terakhir ini kan. Terus yang ini, contoh ini bisa? Ya, silakan dipilih masuk yang mana? Banyak bioteknologi konvensional dan modern dari video tadi. Apa yang biayanya lebih murah. konvensional itu mempunyai proses peralatan yang sederhana. Peralatannya sederhana, Bisa didapat. bisa didapat, semua orang bisa. Kalau bioteknologi modern itu tidak semua orang bisa. Terus peralatan yang digunakan itu modern dan canggih. Iya, peralatan modern dan canggih. Yes. Ya, apa itu? Melibatkan mikroorganisme secara utuh. Iya. Kalau yang itu ya membuat itu kan ragi, dalam satu ragi itu kan ada satu jamur dia. Tapi kalau modern hanya sebagian. Betul. Sambil ditulis ada kesulitan yang nomor 2? Tidak ada. Saya mengidentifikasi dari gambar ini ya. Masuk bioteknologi modern apa? Konvensional. Ini dijelaskan ini apa? Nah ini kalau tidak tahu namanya bisa tanya saya, Bu ini namanya apa? Ini namanya apa sih? Ini ya, masuk yang mana? Terus ini. Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ini tumbuhan diletakkan di kaca, namanya kultur jaringan. Jadi cara membuatnya itu apa? Mengambil itu daun itu dipotong-potong kecil, kemudian diletakkan di medium agar ya. Medium agar itu ada di kaca ya, harus ditutup. Nah, nanti beberapa hari sambil dikasih hormon oksid dan sitok ini nanti akan muncul walaupun awal mulanya itu daun tapi akhirnya menjadi tumbuhan utuh. Itu biasanya kalau seperti ini digunakan untuk tumbuhan yang tidak mempunyai biji atau tumbuhan yang hampir punah. Apa tumbuhan yang tidak mempunyai biji? Anggrek. Ya, jadi anggrek itu dengan cara kultur jaringan ini lebih banyak nanti didapat. Satu daun bisa dapat banyak nanti menjadi banyak tumbuhan. Betul ya, atau tumbuhan
Ya, nah itu babi. Gimana Pak kira-kira? Kambing kok biri-biri apa? Biri-biri. Kok kambing lah. Itu berarti apa? Terjadi rekayasa genetika. Jadi diambil gennya babi dengan kambing. Berarti jadinya yang ini siapa yang menulis? Sehingga harus dikasih apa? Gen orang lain. Boleh tidak? Bayi orang lain dikasih gen orang lain. Boleh, karena apa? Kecuali kalau tidak cacat, misalnya sumbek boleh diperbaiki. Tapi kalau tidak sumbek mana dikasih? Tidak boleh. Masa bayi ini ya, karena bayi dicacat maka boleh dimasukin gen. Gennya sehat. Atau bilangnya? Audio sudah sampai kayaknya. Prabowo. Maafnya Pak Guru. Coba diperhatikan, kita latihan soal dulu. Sekarang yang pertanyaan ini, berikut ini merupakan prinsip dasar bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi konvensional. Apa? Satu memanfaatkan mikroorganisme kayak itu tadi ya. Iya. Kemudian dua memodifikasi genom. Nomor tiga menggunakan proses biokimia. Saya dari sini. Kemudian nomor 5 proses genetik secara alami bukan secara modifikasi. Kalau modifikasi itu yang tadi iya. Sekarang waktunya presentasi. Ya. Karena yang sudah selesai itu yang audio silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang bioteknologi. Sebelum membahas yang kita kerjakan ini, saya mau menjelaskan mengenai bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata. Yang pertama, bio yang artinya hidup dan teknologi. Jadi dapat diartikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup yang memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama konvensional dan modern. Ini yang pertama ada prinsip dasar bioteknologi. Yang pertama adalah fermentasi. Produk yang dihasilkan adalah tape, yogurt, nata de coco, tempe, keju, dan kecap. Yang kedua, kultur jaringan. Produk yang dihasilkan adalah membiarkan anggrek batang in vitro. Lalu rekayasa genetika. Produk yang dihasilkan adalah hewan transgenik, tumbuhan transgenik, dan cacing baby. Dan bayi tabung. Dan DNA rekombinasi yang menghasilkan persilangan buah cacing A atau buahnya dan kecil disilangkan dengan cacing B yang buahnya sedikit dan besar. Nata de coco, roti, tempe, dan yogurt. Yang kedua, bioteknologi modern. Insulin, antibiotik, vaksin, bayi tabung, tanaman transgenik, hewan transgenik. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang lebih jelas? Saya mau tanya. Persilangan tumbuhan jagung A buah banyak yang kecil, jagung B buah sedikit dan besar. Itu maksudnya gimana? Maksudnya itu DNA jagung A itu disilangkan dengan jagung B. Jadi persilangan antara jagung A yang buah banyak dan kecil dan jagung B buah sedikit dan besar. Jadi disilangkan DNA.
Sudah paham? Terima kasih. Terima kasih. Masuk apa itu? Ya, DNA boleh atau pembasteran juga boleh. Jadi berkaitan dengan pewarisan ya. Sudah ada lagi? Sudah cukup. Ya, karena tadi presentasinya sudah sangat baik ya, kita kasih aplaus saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mesercik akan menjelaskan bagaimana proses membuat tape dari singkong. Dari biologi teknologi bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah singkong. Singkong dikukus dan diberi ragi. Setelah diberi ragi, ditutup agar tidak ada udara yang masuk. Dan bahan dari bioteknologi konvensional ada tape, tempe, juga kecap, keju, yogurt, Yakult, nata de coco. Dan hasil akhir dari tape singkong yaitu seperti ini. Yang awalnya keras, singkong keras menjadi lembek. Ada yang ditanyakan? Proses pembuatan tape. Kurang jelas ya. Boleh diulangi lagi. Iya. Setelah ini ya. Terus dipotong. Oke, terima kasih. Saya akan Ujian didengarkan semua. Saya akan mengulas cara membuat tape dari singkong, yaitu singkong direbus, dikukus, terus diberi ragi. Raginya harus dikukus, diberi ragi. Raginya harus dipanggang dulu agar membuat tapenya itu tidak terlalu lama. Setelah kita beri ragi, ditutup rapat agar tidak ada udara masuk. Saya mau tanya, dalam proses pembuatan tape, dalam proses pembuatan tape ini kan tidak memerlukan udara, itu kan ditutup rapat, kan itu dengan cara fermentasi yang dihasilkan oleh mikroorganisme kan fermentasi. Dan mikroorganisme itu muncul dari mana? Mikroorganisme dari ragi, yang raginya itu ada jamur yang namanya dari ragi itu ada dari jamur yang namanya itu dari Saccharomyces cerevisiae. Itu bakterinya. Iya. Jamur. Mengapa menggunakan ragi? Apakah ada bahan lain pembuatannya? Memang pembuatannya itu dari ragi jamur itu. Tidak ada. Ada yang lain ini di yogurt. Ini memakai mikroorganisme. Itu ya. Dari susu. Dikasih bakteri mikroorganisme. Dari mana bakteri? Nah, produk itu sambil ada bakterinya apa, jamurnya apa. Untuk sekarang hanya sebatas apa? Produknya saja. Memang yang dikatakan begitu betul. Kalau Yakult
mikroorganisme itu bisa bereaksi dalam kondisi tidak kena udara. Karena kalau mengambil pernafasannya kan air. Karena itu ya, kalau dibuka jadi tidak jadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok 3. DNA dominan produk yang dihasilkan setelah membuat jagung A buah banyak yang kecil, apa jagung B buah sedikit dan besar. Kultur jaringan rekayasa. Untuk jaringan produk yang dihasilkan membiarkan anggrek matang in vitro. Rekayasa genetik produk yang dihasilkan ikan berwarna, bayi, cacat, jagung, warna-warni dan lain-lain. Aplikasi produk bioteknologi. Roti konvensional, 1 roti, 2 kecap, 3 keju. Roti modern ahli khusus. Itu yang saya jelaskan sama teman-teman yang bertanya. Pak, sapi jawab. Sapi berapa dia? Apa manfaat bioteknologi modern bagi kehidupan kita? Kayak itu kan tadi sudah dijelaskan kalau ada antibiotik, insulin, vaksin. Nah, itu apa manfaat bagi kehidupan kita? Menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita. Menambah vitamin yang dikandung vitamin apa itu? Kita itu harus menjaga Kita kelompoknya menjawab antibiotik tadi apa? Mengapa ada ilmuwan yang melakukan percobaan pada burung berkepala anjing? karena itu gen dari burung dan gen dari anjing dijadikan satu ya. Mengapa Biar itu menjadi kepala anjing dan badan burung menambah ini pengetahuan. Ada boleh ya? Tak boleh. Nanti ya kalau pada hewan, Tak boleh. Tak boleh. hewan pada tumbuhan warna-warni boleh apa tidak?
Bioteknologi itu adalah dapat diartikan sebagai ilmu dan teknologi yang teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup. Dan bioteknologi itu terdiri dari dua macam, yang pertama konvensional, yang kedua modern. Prinsip dasar ada. Prinsip dasar ada. Ada empat. Ya, apa saja? DNA rekombinan, struktur jaringan, bayi tabung, dan rekayasa genetika. Terus apa? Yang keempat, perbedaan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah penerapan dalam bioteknologi yang menggunakan alat dan caranya itu sederhana. Kalau modern menggunakan alat-alat canggih. Karena waktunya sudah habis ya. Kurang satu ada refleksi. Bisa refleksi? Bisa. Refleksi dari pembelajaran ini tadi mulai dari apa? Dari dibentuk 3 kelompok. Nah itu bagaimana? Menurut saya menyenangkan karena kita bisa diskusi dengan kelompok, kita bisa presentasi untuk menambah ilmu kita kepada teman-teman. Ya, saya akan coba diperhatikan ya. Kalau minggu depan ada tugas yaitu mempelajari materi berikutnya. Dan mudah-mudahan hari ini tadi membawa manfaat. Kita tutup dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dulu. Berikut tugas siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricinta Salsabella, absen 27. Nama saya Fitri Zakaria Handayani, absen 13. Di sini saya akan menjawab materi yang Bu Afi kasih tentang bioteknologi. Definisi bioteknologi adalah gabungan dua kata yakni hidup dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi ada dua macam. Pertama, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya, keju, tape, roti, CCP, gen lain sehingga berwarna-warni. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi dan prinsip sederhana dalam memanfaatkan makhluk hidup. Sedangkan bioteknologi modern memakai rekayasa genetika dan fusi sel, di mana ini merupakan penerapan yang lebih baru. Sekian penjelasan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bioteknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Kusuma. Nama saya Dini Olivia Putri. Definisi bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Macam-macam bioteknologi dan contohnya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi sederhana yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Contoh produk bioteknologi konvensional banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti tempe, kecap, yogurt, keju, dan lain sebagainya. Cara yang lebih rumit. Bioteknologi konvensional, skala produksi lebih kecil. Bioteknologi modern, proses biokimia dan genetik tidak terjadi secara alami. Bioteknologi konvensional biaya murah, bioteknologi modern biaya mahal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.